di mana-mana kita tidak bisa melepas sebuah melepas komunitas Tionghoa dari cerita bertumbuhnya sebuah kota. Ya. Karena komunitas Tionghoa adalah salah satu komunitas yang sangat berperan dalam membangun sebuah kota di mana-mana gitu, Ya. khususnya di Merauke lah, Ya. kira-kira seperti begitu. Nah, kita mau dengar apa Koko cerita tentang komunitas Tionghoa itu waktu itu datang kapan Ya. dan apa alasannya waktu Ya. itu Ya. mereka datang? Jadi begini. Jadi komunitas Tionghoa tidak ter, tidak terlepas dari asal. Asal ya. Asal itu kami dari daratan Tiongkok, dan pada waktu menjelang abad 1920 itu terjadi gejolak Oh, di di tanah leluhur. tanah besar ya. Ya, Tanah yang sekarang kita kenal dengan Cina ini. ya, China. Jadi pada waktu itu, sebelum itu ada kabar-kabar bahwa daerah yang makmur itu di daerah selatan. Oke. Ya. Jadi berbondong-bondonglah mereka keluar eksodus, tapi tidak banyak. Satu keluarga, satu orang, dan mereka berjalan. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, ada yang di Makassar, Maluku, dan akhirnya sampai ke daerah selatan Papua ini, Merauke. Seperti itu. Mereka singgah. Mereka singgah, menurut ada cerita literatur dan sebagainya, mereka singgah di Jakarta, Makassar, Di Batavia dulu. ya Batavia, Ujung Pandang, Makassar, terus mereka ke Ambon, dan mereka menuju ke Papua. Seperti itu. Kenapa pada saat itu komunitas yang sekarang jadi komunitas yang Merauke lebih memilih ke Papua alih-alih di daerah Batavia misalkan? Ya, karena ada berita-berita bahwa pada waktu itu tren di Eropa dan pada waktu raja-raja mereka memakai apa? Burung Cenderawasih. kuning, cendrawasih, mereka menganggap bahwa ini sesuatu burung yang sangat eksotis. Dan mereka cari tahu kira-kira di daerah mana. Dan mereka mulai ke Papua. Dan akhirnya karena dulu itu daerah Papua itu pedagang-pedagang itu mulai dari daerah Maluku, dan terdengar kabar-kabar bahwa di daerah Papua banyak cendrawasih, akhirnya mereka datang di daerah Merauke, dan mereka mulai pertama-tama adalah mencari burung cendrawasih, tapi juga bagaimana mereka berdagang, barter. Barter. Dan karena daerah leluhur itu jauh, akhirnya mereka mulai menetap di sini. Jadi dulu mereka rencananya hanya datang saja dan mencari burung. Dan punya waktu itu di awal punya rencana balik nanti. Atau tidak memang Iya, sama ada sekali? yang balik tapi ada yang tinggal. Balik ke tanah. Ya, tanah leluhur, tapi ada yang tinggal karena sudah merasa bahwa bagian dari tanah ini. Sudah. Ya, sudah menyatu dan sebagainya. Seperti itu. Dengan resiko. Dengan resiko. Ya, karena dulu pada waktu itu peradaban masih belum terbuka, jadi kalau kita tidak berhati-hati, ya kita tahu bahwa daerah selatan khususnya banyak pengayauan dan sebagainya. Iya, iya. Dan menurut cerita-cerita pada waktu membuka Merauke itu juga ada korban-korban orang Tionghoa, pedagang-pedagang yang terlalu berani keluar dari dari tempat perlindungan itu, dan akhirnya kepala putus. Oh iya, Ya, iya begitu. waktu itu oke, kita kembali. Komunitas Tionghoa waktu itu datang dalam gerombol apa? Sekelompok atau satu-satu datang baru menetap? Iya. Jadi pertama adalah satu-satu. Setelah itu mereka memanggil mungkin marganya, kelompoknya, dan mereka hadir di ini seperti itu. Kalau Koko tahu siapa ya keluarga siapa yang duluan datang? Ya tidak tahu, tapi yang saya tahu setelah dengar itu keluarga Liao. Liao itu ya Leo. Oh, Leo. Sekarang Leo. Di Indonesia kan jadi Leo. Jadi Leo. Oke. Ya, seperti itu, dan mereka ada keluarga Leo, ada keluarga Chia, ada keluarga Tan, ada keluarga banyak keluarga. Tapi kebanyakan mereka dari suku Kanton. Kantones. Ya. Itu ada beda-beda lagi. Ada beda-beda. Begitu. Ada Mandarin, ada dan sebagainya. Kantones. Ya. Dan itu kira-kira tahun berapa Koko mereka tiba di Merauke itu?
Ya, kita tidak bisa pastikan, tapi sejak ada kontak dengan orang luar, masyarakat Marin dengan orang luar, disitulah hadir orang-orang Tionghoa. Pemerintahan Belanda yang dulu masuk atau komunitas Tionghoa? Kira-kira. Kalau menurut cerita-cerita komunitas Tionghoa dulu, karena Duluan. berdagang, Oke. karena berdagang. Ya. Nah, berdagang, mereka tahu berdagang aja, kan untuk mengetahui pastinya literaturnya itu dari cerita-cerita seperti Berarti itu. cukup mengerikan juga ya, karena kan misalnya kalau kita katakanlah kita bilang pemerintahan Belanda tuh didirikan 1920 lah, 1902. 1902, Katakanlah ya, 19. Berarti ya. sebelum itu. Sebelum itu sudah ada kontak-kontak dengan orang. Dan artinya memang artinya belum ada yang menjamin keamanan, belum Ya, ada ini. belum ada yang menjamin Tapi, keamanan. Dan waktu itu perahu-perahu layar itu. oh mereka pakai perahu Pakai layar perahu layar. dari Eh, kan mereka mereka misalnya ada singgah-singgah misalnya dulu itu kan daerah Fakfak. oh Ya, ya, ya dulu toh. Jadi tahun 18-an sekian kan ada apa? Jalur-jalur perdagangan iya iya iya. Maluku Kalau di salah waktu itu di Kesultanan Ternate atau Dore ya atau salah satunya. Terus daerah apa ini? Daerah Dobo itu sudah mulai kontak-kontak perdagangan tahun 18 sekian itu dengan pedagang Arab, pedagang Tionghoa dan sebagainya. dulu karena dulu Dobo juga kan Ya, apa penghasil juga, burung cendrawasih kan. cendrawasih, ikan dan sebagainya. Mutiara, Lola. Ah ya, betul Ya, mutiara. tapi terdengar informasi daerah lebih selatan dan mereka mulai Mereka menyusuri. mulai Ya. itu awal-awal komunitas Tionghoa yang langsung mencari burung cendrawasih atau barter dengan orang lokal atau Barter dengan orang lokal dalam hal ini orang Mari. orang Marin. Sebelum mengenal pada waktu itu apa senjata. Dan sebelum mengenal Katolik, Sebelum mengenal agama. belum. Dan itu sudah ada perdagangan. Sudah ada perdagangan barter. Kita pakai bahasa apa tuh? Ya, bahasa isyarat pasti. Oh, iya ya. Ya, jadi ada dulu cerita-cerita bahwa kalau kapal itu masuk, mereka toki gong. Siapa yang Toki? Ya, pedagang ini. Oke. Toki gong, tung, oh, orang muncul. Nah, terjadilah interaksi. Di mana mereka kapal Ya, itu? di daerah pesisir-pesisir pantai ini. Persisnya di mana kalau Koko ingat? Ya, Yang daerah sudah Koko. Okaba, Bendu, dan Oh sebagainya. iya iya, Ya, daerah Kumbe kan. daerah Kumbe, dan Karena itu kan agak pesisir ya. pesisir ya. Bahkan ada yang masuk melalui sungai Maro ini sampai ke Bupul, sampai ke Muting. Dan itu bisa dilihat ada makam Tionghoa yang tahun berapa di situ. Di Di daerah Muting, Muting Kecamatan. Itu dan kalau tidak salah itu keluarga dari Cia, dan mereka masuknya lewat Kalimaro, Kalimaro. Puruk Kemuting. Ya, begitu. Jauh juga ya. Iya. Tapi itu sudah termasuk barter, terus mencari burung cendrawasih. Dan kata Puanim, Iya iya. Oh Puanim, iya betul. ya, Puanim itu. dan mereka disebut Puanim. Puanim itu sebetulnya dari satu istilah di mana mereka mendengar bahwa orang menembak burung dengan senjata dan bunyi pau. Begitu. Akhirnya mereka dari bunyi itu mereka bilang, ini pasti orang Puanim. Mereka dapat senjata dari mana? Pada waktu itu kan perdagangan senjata itu bebas. Oh iya. Bebas zaman Belanda dan sebagainya. Doblo, envelope dan sebagainya. Iya, double ya. Ya, Kita bilang double double dulu itu dan sebagainya. Seperti iya. itu. Meskipun pada saat itu pemerintahan Belanda belum di sini. Ya. Tapi orang Belanda sudah ada sebelum 1902. Pada waktu itu kan ekspedisi-ekspedisi saja. Ekspedisi. Ya. Jadi kan ceritanya begini. Dulu ada ekspedisi-ekspedisi. Tapi karena pada waktu itu pemerintah British di daerah New Guinea ya sebelah itu karena ada gangguan orang Marin untuk pergi mengayau di sebelah, maka mereka bilang kepada pemerintah Belanda yang pada waktu itu Netherlands, Sweet New Guinea itu untuk membangun pos supaya orang-orang Marin ini, masyarakat Marin tidak mengayau.
Akhirnya 14 Agustus 02 itu pada waktu itu yang Tuan Croozen itu mereka datang singgahlah di Muara Kalimaru. Dan sebenarnya daerah Merauke itu dibilang El Masu. Ya, El Masu, ya. Terus mereka tanya daerah apa? Dia bilang ini Maroe. Nah, akhirnya jadi Merauke. Maroe. Jadi akhirnya jadi Merauke itu. Maroe. Akhirnya jadi Merauke. Dan di situ juga pedagang-pedagang juga mulai ikut karena ada jaminan keamanan. Ada jaminan keamanan. Ya, seperti itu. Dan pemukiman pertama pedagang-pedagang Tionghoa itu di sekitar pelabuhan. Pelabuhan yang sekarang ini. Yang sekarang. Masih ada jejaknya? Dulu itu ada namanya toko Betawi. Toko Tanah Merah yang sekarang ada. Terus kami punya toko Borneo. Sekarang dibilang toko Kalimantan, tapi kami situ di dekat SD Negeri itu. Oh, SD Negeri 2 itu. Ya, ya. Dan itu dulu pusat perdagangan di situ, daerah situ. Sampai di Hotel Asma, sampai di belum apa. Tapi sekitar tahun 50-an pemerintah Belanda mau membangun satu ibu kota. Ya, jadi dibangun rumah sakit, gereja, sekolah dan dibilang kampung Belanda. Itu mulai dari Jalan Asmat, Noari, ya kan? Dan masuk SD Negeri 2 itu. SD Negeri 1, ya, gereja Kristen itu, rumah sakit. Nah, itu dulu tempat berdagang. Jadi rame di situ. Rame dulu di situ. Karena kan tidak ada akses dengan lain seperti itu. Bayangkan saja orang masih pakai kuda dan sebagainya. Iya, seperti sekarang ini mungkin dulu ada jalan sampai tembus di Mopalamat waktu itu belum ada ya. Ya, dan apa ini misalnya di sekitar itu misalnya yang sekarang depan PLN, yang sekarang kantor pos itu, itu dulu punya orang Tionghoa, toko sentral. PLN di kota. Toko sentral, terus ada belakangnya itu sekarang itu yang ruko-ruko itu dulu gedung bioskop. Oh, dulu gedung bioskopnya di situ? Di situ, zaman Belanda. Nah, terus yang di samping Tugu itu ada tempat pom bensin itu, itu dulu juga milik orang Tionghoa. Tapi setelah Indonesia masuk, mereka memilih untuk ke Belanda, ikut Belanda. Oh, jadi tanah-tanah dan properti milik Tionghoa ya. Memilih ke Belanda, kemudian diambil alih oleh pemerintah dan sebagainya. Dan pada waktu itu pemerintah Belanda membangun di situ dan komunitas Tionghoa yang berdagang itu mulai digeser ke arah Jalan Raya Mandala ini, ya Mopas Street ini. Tapi dikasih nama, tokonya tidak boleh nama yang itu. Toko 1, toko 2, toko 3, toko 7 sampai toko yang tahun 50. Sekitar 50-an. Toko 1, toko 2, ya, toko 3. Ya. Seperti itu. Toko 7. Toko 7, toko 8. Iya, toko Medan 8. Jaya. Medan Jaya. Ya. Karena beberapa waktu lalu, Februari itu kan ada turunan Belanda datang ke sini. Dia mau cari rumahnya, itu dia bilang persis di depan toko 8. Medan Jaya sekarang. Ya, Medan Jaya. Saya toko 8 ini di mana? Saya sempat tanya Koko tuh. Oh, ternyata pas cek itu Nirmala itu. Ya. Terus ini lagi, bangunan-bangunan lama. SD Budi Mulia. Iya. Ya, itu sekolah Tionghoa. Sekolah Tionghoa. Yang dibangun zaman Belanda. Zaman Belanda. Dan di sekolah itu ada gereja. Gereja Tionghoa. Cerita sejarah kenapa Tionghoa di Merauke ini banyak yang kemudian masuk Katolik. Itu kan ceritanya ada cerita di saat pembangunan katedral yang lama itu, katedral Merauke itu ada 2 orang Tionghoa yang mendonasikan uang mereka untuk pembangunan gereja itu. Memang tidak seberapa. Meskipun pada saat itu mereka belum jadi Katolik. Belum jadi Katolik. Dan pada waktu itu masih uskup prefektur apostolik New Guinea itu di Langgur. Tidak salah uskup Verhoeven ke apa itu dia bilang bahwa daripada engkau mendonasikan itu lebih baik kau dibaptis saja. Dan menurut cerita mereka dibaptis.
dibaptis. Tidak jadi donasi. Tidak jadi donasi. Mereka dibaptis. Mereka dibaptis. Dan komunitas Tionghoa tahun berapa, sorry? Aduh, saya tidak begitu. Yang pasti sebelum 50. Ya sebelum, ya sekitar itulah. Ya sekitar itulah. Okay. Karena kan di situ sudah mulai kota ini sudah mulai ramai. Ada mobil, ada segala macam. Dan untuk menampung ini komunitas Tionghoa yang Katolik ini, maka pada waktu itu tahun 60-an itu sudah ada Uskup Tillmans. Waktu itu Tillmans itu mengundang salah satu pastor dari Tionghoa yang tahu bahasa Tionghoa untuk datang mengajar di Merauke. Karena pada saat itu komunitas Tionghoa masih menggunakan bahasa Tionghoa. Ya. Sesama mereka. Ya. Akhirnya didirikan satu gereja di situ, sekolah di situ, dan pastor itu namanya Pastor Kindrup MSC. Kindrup MSC. Pada waktu itu gejolak di Tiongkok, dia tahu bahasa ini, akhirnya dia ditarik untuk jadi misionaris. Tahun 60-an. Ya, untuk 60-an ada revolusi. Ya, terus juga ada pastor Tionghoa yang ditabiskan di sini juga. Pastor Liu ke apa itu, tapi dia tugasnya di luar. Kemudian di luar. Ya, di luar. Itu ada foto-fotonya dan sebagainya. Seperti itu. Dan juga mes tanpa nama. Itu juga ada orang Tionghoa punya, terus dia rupanya punya mobil-mobil banyak, jadi dibilang itu dulu tempatnya dibilang garasi dulu. Karena saking mobil banyak. Saking banyaknya dibilang garasi. Dan menurut cerita sebelum orang Tionghoa ini mengenal agama Katolik itu dan yang Kristen yang lain, mereka rupanya ada punya perkumpulan ya, misalnya mereka punya kelenteng dan sebagainya. Nah, itu dulu yang sekarang itu di Tunas Jaya. Di Tunas Jaya. Ya, dulu. Yang di mana kok? Yang di Jalan Raya Mandala ini. Di sini. Ya, depan yang ya seperti itu. Ya, depan masjid. Yang bukan Jalan Sumatera. Ya, itu sekitar itu. Menurut cerita-cerita dulu. Ada tempat khusus begitu. Dan itu tidak ada sekarang? Tidak ada, sudah tidak. Kapan? Kenapa dan kapan dibongkar itu? Waduh, itu saya belum telusuri sampai di situ. Artinya begini. Paling tidak ada jejak-jejak itu. Artinya itu kan kekayaan Merauke gitu ya. Iya. Merauke heritage. yang kita harus paling tidak ditulis dan sebagainya. Iya. Seperti kota-kota lainnya di tempat lain di mana menjaga situ-situ. Tradisi misalnya pecinaan itu dijaga sampai sekarang dan daya tarik tersendiri. Itu sudah seperti itu. Tapi itulah bagian dari perkembangan kota Merauke. Termasuk gereja yang di Budi Mulia itu juga sudah tidak ini. Iya, sudah tidak ada. Seperti itu. Ada sekolah, ada bioskop, di SMEA itu kan ada gedung pertemuan. SMEA yang sekarang ini SMK itu. SMK 1 ini. Ya, itu juga ada tempat pertemuan dan sebagainya. Seperti itu. Kalau tidak salah saya dengar yang di depan toko 2 yang samping Valentine yang sebelahnya itu juga sekolahnya orang Tionghoa ya, bukan? Iya, salah satunya. Sekolah dengan balai pertemuan seperti itu. Dan memang sekarang kami generasi yang sudah berapa ini mau merekonstruksi itu. Mudah-mudahan dengan podcast ini kita bisa mencari informasi dan mulai. Koko generasi keberapa Koko? Aduh, kami generasi, kalau di Indonesia sudah panjang, tapi kalau khusus di Papua ini kita generasi ketiga ini. Generasi ketiga. Berarti awal 1900 ya? Iya, sebenarnya ya. Saya punya kakek itu datang sekitar tahun 30-an, 37, 30 segitu. Seperti itu. Jadi kalau kontak dan inkulturasi dengan masyarakat lokal sebenarnya tidak ada masalah, karena ada istilah-istilah ongkoble, babadorong, ya tak? Karena dulu karena spesialisasi dan orang-orang Tionghoa dulu datang kan berdagang salah satu,
Terus juga jadi penjahit, Iya, iya. ya, tambal sepatu, Iya, betul terus awal-awal. iya tukang gigi, Gigi. ya, itu ceritanya awal-awal. Jadi akhirnya dari situ kontak sosial. Iya, contoh misalnya tauge, ya itu kan bahasa Iya banyak tauge ya. banyak Kalau orang lain bilang dari luar bahasa Indonesia kecambah ya, tapi di sini bilang tauge. Ada Tahu. istilah-istilah Ya banyak tertentu. sekali. Ya, ya, Bakso, ya bakso, bapau apa segala bapau macam. dan sebagainya Iya, iya, seperti iya. itu. Dan memang pada waktu itu ya sudah misalnya mengenal memperkenalkan celana, pakaian, sebagainya. Dan itu kan tidak ada cara lain berdagang itu kain, Kain berdagang ya. kain pada waktu itu. Dan dulu pembelinya orang lokal. Orang lokal. Tapi penjahitnya orang Orang Tionghoa. orang Tionghoa. Orang Tionghoa. Memperkenalkan roti sampai Roti. sekarang ya kan dan sebagainya. Jadi mereka bisa sarapannya pagi roti. Ya, ya seperti itu. Jadi apa cukup menarik kalau kita menelusuri komunitas Tionghoa di daerah Merauke sih seperti itu. Dan ada juga yang kawin Ya, ada dengan orang lokal, Mari, ya, orang lokal. orang lokal. Banyak. Kalau saya kebanyakan di Kumbe, daerah-daerah Ya, di daerah situ. Kumbe, daerah apa ini? Wamal, sekitar Kaliburah kan tadi saya bilang. Wamal, dan masih turunannya masih banyak sampai hari ini. Dan menarik itu kayak dulu itu pusat perdagangan justru malah di Buraka sana ya. Ya, sekitar situ karena hasil-hasil banyak tuh dari Kalibian, dari mana? Itu Kopra, hasil hasil alam kopra dan sebagainya. Seperti itu. Dan kalau mau lihat jumlah penduduk juga mereka lebih banyak. Pada saat itu padat di sana. Karena kampung-kampung di Merauke ini kan tidak terlalu padat pada waktu itu. Karena terpencar-pencar. Iya. Ya, seperti itu. Nanti pada saat Belanda mau mendirikan kota baru dia buatnya di sini. Gitu. Ya, baru mulai buka di sini. Seperti Dan itu juga karena alasan keamanan. Keamanan pada waktu itu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang generasi berikut harus mulai merekonstruksi itu supaya kita bagian dari negeri sejarah ini. iya. Sejarah ini. Betul. Seperti itu. Iya, Ya. betul. Betul. Dan itu yang nanti direncanakan komunitas Tionghoa di sini ya. Ya, jadi ini setelah kali lalu dia berbentuk yayasan, tapi kami mulai berdiskusi bagaimana supaya itu kita buat perkumpulan. Dan perkumpulan itu akan membangun tempat perkumpulan itu dan mungkin juga merekonstruksi sejarah. Ya, supaya kita juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan di negeri. Bahkan sebelumnya sudah menjadi bagian dari ya membangun kota ini, membangun Merauke seperti itu. Ya, luar biasa. Lalu waktu itu marga-marga mana saja yang datang di sini? Ya, ada marga yang besar itu Tan, Leo, Liao, ya, Lim, Wong, terus Cia, Liu, marga apa lagi ini? Ada banyak sebenarnya marga. Salah satunya. Tapi karena di Indonesia kan itu persoalannya. Iya, misalnya Cia jadi apa? Misalnya Cia jadi apa gitu, misalnya Liu jadi Leonata, Tan jadi Tanujaya dan sebagainya. Sudibyo. Iya, Utama misalnya seperti itu. Ada kue juga ya? Iya, kue. Ya. Jadi sekarang kalau mau bilang marga-marga yang itu kita harus berpikir karena harus dikembalikan ke bahasa yang sebenarnya. Seperti itu. Apa dampak dari itu kita tidak bilang inkulturasi ya, akulturasi. Ya. Bukan penghilangan ya. Terus itu yang bagaimana orang komunitas Tionghoa menganggap itu.
Apakah itu bagian dari kulturasi atau akulturasi? Saya rasa itu kayak menghilangkan identitas. Iya. Karena nama bisa orang tahu itu, tapi kalau wajah dan sebagainya kan tidak bisa, ya seperti itu. Tapi itu bagian dari sejarah ya, kita tidak bisa memungkiri itu. Tapi paling tidak yang zaman dulu adalah sedikit kita merasa terdiskriminasi karena seperti itu. Tapi sekarang tidak masalah. Sudah tidak merasa. Tidak masalah. Kita sudah hidup di era yang berbeda. Makanya sekarang muncul dengan bangga dengan marganya. Marga ya yang sekarang. Terserah mau yang kembali kah, mau yang pakai bahasa Indonesia, no problem. Dia memilih. Seperti itu. Mereka sekarang banyak ya, turunannya banyak. Banyak sekali. Ya, ini kami lagi mendata dari komunitas dari perkumpulan ini, dan banyak. Oke, kalau kita lihat pemakaman Tionghoa itu kan makin penuh. Betul ya. Iya. Harus cari tempat yang lain. Ya sudah ada di Wasur. Sudah ada Wasur. Sudah di Wasur. Ya, sudah ada. Tinggal ditata dan sedemikian rupa. Ya. Dan kami juga kadang berbahasa Tionghoa juga kami sudah lupa sih. Nah, sekarang mulai lagi mungkin nanti akan dibuka kursus-kursus itu. Bahasa Mandarin. Ya, bahasa Mandarin itu. Karena mau tidak mau Asia Pasifik ini akan paling tidak dikuasai oleh perdagangan dengan negeri Tiongkok dan sebagainya. Seperti itu. Jadi mau tidak mau akhirnya kembali lagi mempelajari bahasa. Dan banyak anak-anak kita kan sudah mulai kuliah di sana. Apalagi anak-anak asli kita banyak sudah pintar bahasa Tionghoa kita sendiri yang belum bisa. Seperti itu. Karena sudah diajarkan juga di tingkat SMA dan juga khususnya banyak. Banyak sekolah kedokteran malahan di Tiongkok, negeri Tiongkok. Banyak kesana. Saya bilang negeri Tiongkok karena itu istilahnya kampung halaman. Kalau saya bilang China kan, tanda kutip itu negara. Kita tidak ada hubungan dengan negaranya. Kita hubungan dengan tanah leluhur. Seperti itu. Jadi kalau orang bilang orang Cina, kami orang Tiongkok. Saya baru tahu itu. Ya. Karena nama China itu seperti ada satu konotasi yang kurang enak. Negara. Ya, itu negara. Kami tidak, kami Tionghoa. Seperti itu. Oke. Saya jadi paham sekarang. Saya memang mendengar pada saat saya tidak terlalu paham sejarah orang Tiongkok, cuma saya tahu bahwa ada beberapa pergolakan besar di tahun 1800-1900. Salah satu, kemudian mereka melakukan eksodus besar-besaran ke Pulau Taiwan, sekarang disebut Taiwan, di bawah pimpinan Chiang Kai-shek. Apakah komunitas Tionghoa yang keluar dari Cina itu juga memang karena mereka menolak terjadinya perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan pada saat itu? Ini kayaknya di luar ini ya. Tapi di luar konteks. Tidak apa-apa. Jadi begitu. Jadi begini. Ini juga ada sepenggal sejarah yang kita harus tahu bahwa pada waktu pergolakan itu kan misalnya yang komunisme dan sebagainya itu juga terjadi dilematis bagi kita yang merantau. Apakah kita masih seperti itu sebagai nasionalis atau mengikuti arus politik di situ? Tapi kelihatannya kebanyakan mereka memilih nasionalis. Chiang Kai-shek itu. Chiang Kai-shek itu dan tidak ada hubungannya dengan revolusi komunis dan sebagainya. Seperti itu. Karena pada zaman tahun 60-an kan ada stigma seolah-olah orang Tionghoa ini terlibat. Dan ada peraturan Menteri waktu itu Ali Murtopo yang mereka sangat takut, peraturan Presiden nomor 10 itu bahwa orang-orang Tionghoa yang tidak ini dideportasi kembali ke negeri Tiongkok. Padahal mereka sebenarnya tidak mau ke sana. Tidak mau. Akhirnya dibentuklah itu kayak KTP Indonesia yang SBKRI itu tanda apa RI. Itu juga biar orang tua kita sudah ada SBKRI karena ketakutan kita mulai membuat
dari kecil-kecil takut dideportasi. Dan Koko juga merasa itu deh. Merasa. Karena harus buat lagi di pengadilan. Dan harus tulis di setiap ijazah atau apa itu WNI keturunan. Iya. Bahkan sampai di pelosok Merauke ini. Iya. Dan itu juga akhirnya ada orang-orang tertentu yang sangat takut menghilangkan identitas. Karena? Takut dideportasi kan. Kembali lagi ke negeri luar, siapa yang mau? Jadi harus ganti nama apa semua. Ya paling tidak menghilangkan jejak sedikit. Iya. Ini seperti dulu orang Yahudi di Holocaust, Jerman. ya Holocaust di Jerman ya. Mereka harus mengubah nama semua. Mengubah nama, identitas agama dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kadang pada waktu itu kita sangat takut mau berbicara tentang aku ini etnis Tionghoa dan sebagainya pada waktu itu. Tapi setelah reformasi dan sebagainya, ya semua sama dan baik-baik saja. Iya. Seperti itu. Tapi memang waktu Exodus itu kan itu jauh sebelum terjadi revolusi. Ya, ada berapa gelombang toh? Ya, ya. Ada berapa gelombang? Ada gelombang yang Exodus keluar mencari emas. Itu banyak di Kalimantan Barat. Itu jauh sebelum. Jauh sebelum itu. Terus ada yang memang pedang-pedang yang dulu sekali. Pernah dengar Laksamana Cheng Ho? Nah, itu itu. sudah terdalam situ. Ya, dia ekspedisi tahun 14 sekian itu. Ya. Nah, itu seperti itu. Dan terdengarlah juga tentang dulu Papua dibilang apa? Onim kah? Teluk Onim kah? Apa daerah? Ya, seperti itu. Di zaman Sriwijaya juga terdengar itu dan sangat eksotik karena mereka membawa burung cendrawasih itu. Dan akhirnya seperti cerita tadi orang berbondong-bondong untuk mencari itu sekaligus berdagang dan akhirnya menetap seperti itu.